Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM D1B121206 dari kelas E angkatan 2021. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pengendalian farmasi di rumah sakit. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sistem pengendalian farmasi di rumah sakit. Nah, sistem pengendalian farmasi di rumah sakit adalah cara mengatur obat-obatan agar selalu tersedia, aman, dan digunakan dengan baik dan benar. Mulai dari pembelian, penyimpanan, hingga pemberian kepada pasien. Nah, pelayanan farmasi di setiap rumah sakit ini dimaksudkan untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan tepat. Kemudian pemenuhan tanggung jawab ini ditingkatkan melalui keterlibatan apoteker dalam semua aspek dari penggunaan obat. Nah, apoteker ini bertanggung jawab untuk mengembangkan semua kebijakan pengendalian penggunaan obat dengan berkonsultasi dengan profesional lain yang terdapat dalam lingkup rumah sakit. Adapun pengawasan terhadap persediaan yang dikenal juga dengan inventory control adalah bagaimana fungsi tersebut dapat dilihat dengan secara efektif. Hal ini dapat dicapai apabila dapat ditemukan atas 3 pertanyaan. Yang pertama itu berapa banyak suatu item obat atau barang yang dipesan pada suatu waktu. Yang kedua, kapan dilakukan pesanan ulang terhadap item tersebut. Nah, yang terakhir ini yang mana dari item-item obat perlu dilakukan pengawasan. Nah, apa sih itu inventory? Nah, inventory adalah suatu sistem untuk menjaga agar persediaan obat selalu ada untuk waktu yang telah ditentukan dan merupakan bagian penting dari sistem suplai obat. Nah, adapun tujuan dari inventory control ini adalah menciptakan keseimbangan antara persediaan dan permintaan. Nah, oleh karena itu, hasil dari stock of name harus seimbang dengan permintaan yang didasarkan atas suatu kesatuan waktu tertentu. Nah, tanggung jawab apoteker untuk pengendalian penggunaan obat ini meliputi seluruh bagian atau unit di rumah sakit yang dilayani. Selanjutnya masuk pada manfaat dari sistem pengendalian obat. Yang pertama, melindungi dari kerugian. Nah, mengatasi fluktuasi permintaan dan penawaran, kemudian pembelian lebih ekonomis, memungkinkan pembelian dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah. Kemudian mengurangi waktu tunggu. Nah, memastikan obat selalu tersedia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, efisiensi transportasi. Nah, mengurangi frekuensi pemesanan sehingga biaya transportasi lebih rendah. Selanjutnya, mengantisipasi fluktuasi. Nah, menghadapi lonjakan permintaan obat yang tidak terduga. Adapun masalah dari pengendalian persediaan obat ini adalah masalah klasik dari pengendalian persediaan obat ini. Bagaimana cara menyeimbangkan antara pengaturan persediaan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan, yang artinya masalah utama dalam pengendalian persediaan adalah bagaimana menentukan keseimbangan antara menjaga ketersediaan barang yang cukup untuk kebutuhan operasional atau permintaan dengan mengelola biaya yang muncul akibat penyimpanan, pemesanan atau kekurangan persediaan. Kemudian adapun dalam pengendalian persediaan ini, keputusan tentang jumlah dan waktu pemesanan harus mempertimbangkan biaya-biaya. Nah, di biaya yang pertama itu biaya penyimpanan. Nah, biaya yang muncul karena penyimpanan barang seperti biaya tempat penyimpanan, risiko kerusakan, biaya modal pajak, dan biaya lain yang terkait. Selanjutnya ada biaya pemesanan. Nah, biaya ini dikeluarkan setiap kali pemesanan barang seperti biaya telepon, biaya pengemasan, pemeriksaan barang, dan pengiriman ke gedung. Kemudian yang ketiga ada biaya penyiapan
biaya penyiapan. Nah, biaya penyiapan ini timbul jika barang diproduksi sendiri seperti biaya mesin, biaya mesin yang tidak digunakan, biaya tenaga kerja, dan penjadwalan produksi. Kemudian yang keempat ada biaya kekurangan stok. Nah, biaya ini terjadi saat stok habis seperti biaya pemesanan khusus, administrasi tambahan, atau kehilangan pelanggan. Nah, terdapat dua model dasar dalam pengendalian persediaan. Yang pertama itu ada sistem periodik, di mana sistem ini menggunakan interval waktu tertentu untuk melakukan pemesanan. Nah, persediaan dikelola berdasarkan jadwal waktu pemesanan yang tepat. Kemudian ada sistem perpetual. Perpetual ini adalah sistem yang mengawasi jumlah stok secara terus-menerus. Nah, jika stok turun di bawah batas yang telah ditentukan, pemesanan akan dilakukan sesegera mungkin. Nah, selanjutnya masuk pada metode sistem pengendalian. Nah, ada beberapa metode dari sistem pengendalian itu sendiri. Yang pertama ada metode ABC. Nah, dalam metode pengendalian ABC ini digunakan untuk mengelompokkan barang berdasarkan dari nilai penggunaannya agar pengelolaan lebih efisien. Kemudian yang pertama itu ada kategori A, di mana kategori A ini barang yang penting 10-20% item yang menyerap 75-80% anggaran. Pengawasannya juga ketat dan pemesanannya sering. Yang kedua ada kategori B, di mana kategori B ini adalah barang dengan kepentingan sedang 10-20% item yang menggunakan 15-20% anggaran. Pengelolaannya juga optimal. Kemudian yang ketiga ada kategori C, di mana barang kategori C ini kurang penting, sekitar 60-80% item yang hanya menggunakan 5-10% anggaran. Pengawasannya minimal. Adapun langkah-langkah metode dari pengendalian sistem ABC ini, yang pertama itu menghitung total biaya setiap barang, kemudian jumlah dikali harga. Yang kedua itu diurutkan dari biaya tertinggi ke yang terendah. Kemudian yang ketiga itu menghitung presentasi biaya tiap barang terhadap total biayanya. Yang keempat menghitung persentase kumulatif dan kemudian dikelompokkan. Yang A itu hingga 75%, kemudian yang kelompok B 75-95%, kemudian kelompok C 95-100%. Nah, prinsip pengelolaannya ini barang A pemesanan sering dan dalam jumlah yang kecil, kemudian barang B pemesanannya secara optimal, dan barang C pengendaliannya ini secara minimal. Nah, selanjutnya ada pengendalian persediaan obat, analisis FEN. Nah, metode FEN ini mengklasifikasikan obat menjadi 3 kategori, di mana yang pertama ada V atau vital, obat yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa atau untuk kondisi darurat. Kemudian yang kedua ada E atau esensial, obat yang efektif untuk mengobati penyakit umum tetapi tidak vital untuk sistem kesehatan dasar. Kemudian yang ketiga itu N atau non-esensial, adalah obat yang digunakan untuk penyakit ringan atau memiliki efek terbatas serta sering mahal untuk manfaat terapeutiknya. Kemudian adapun langkah-langkah untuk menentukan kategori FEN. Yang pertama, tentukan kriteria FEN, di mana V itu obat yang menyelamatkan nyawa, kemudian yang E itu obat untuk penyakit umum, kemudian yang N obat dengan kegunaan terbatas atau obat dengan biaya mahal.
Yang kedua, kumpulkan data pola penyakit. Nah, diidentifikasi penyakit yang sering terjadi di daerah atau fasilitas kesehatan. Nah, data ini biasanya diperoleh dari rekam medik atau laporan epidemiologi. Selanjutnya ada analisis dari kombinasi ABC dan FEN, di mana kombinasi ABC dan FEN ini membantu menentukan prioritas pengadaan obat berdasarkan pentingnya obat dan dana yang tersedia. Nah, yang pertama itu ada obat prioritas. Nah, obat ini penting dari kategori A dari ABC, harus sesuai dengan status V atau E, vital atau esensial dari FEN. Nah, obat ini selalu tersedia tanpa memperhatikan anggaran yang ada. Yang kedua itu ada obat utama. Nah, obat yang diadakan dengan dana tertentu, biasanya dari kategori B dari ABC dan berstatus E atau V. Kemudian yang ketiga ada obat tambahan. Nah, obat ini kurang penting. Ini dari kategori C dari ABC dan berstatus N atau non-esensial. Dibeli jika kebutuhan obat atau prioritas yang utama sudah terpenuhi. Nah, obat ini dikelompokkan menjadi kombinasi seperti AV, BV, CV itu adalah prioritas yang tinggi. Kemudian yang AE, BE, CE itu yang utama. Kemudian ada AN, BN, CN itu adalah obat tambahan. Nah, pendekatan ini mempermudah alokasi dana dan keputusan dalam pengadaan obat. Selanjutnya masuk ke kriteria nilai kritis obat, di mana yang pertama kelompok X atau obat vital. Nah, obat ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kematian atau pelayanan kesehatan utama. Obat ini tidak boleh kosong. Yang kemudian kelompok kedua ada kelompok obat Y, di mana obat ini obat esensial, obat yang menangani penyebab utama penyakit dan sering digunakan. Kekosongannya ini dapat ditoleransi maksimal 48 jam. Yang ketiga ada kelompok Z atau obat esensial. Obat ini pendukung untuk kenyamanan atau mengatasi keluhan. Kekosongannya ini dapat ditoleransi lebih dari 48 jam. Nah, selanjutnya ada metode economic order quantity. Ini adalah metode untuk menentukan jumlah pesanan persediaan yang paling efisien agar biaya pesanan dan penyimpanan tetap maksimal. Semakin banyak persediaan, risiko dan biaya penyimpanan meningkat, tetapi biaya pemesanan dan distribusi justru menurun. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara jumlah persediaan dan biaya operasional. Kemudian ada economic order interval, adalah interval waktu terbaik untuk memesan ulang persediaan. Tujuannya adalah meminimalkan biaya pengelolaan stok, menjaga ketersediaan barang, dan menghindari kehabisan stok. Nah, kemudian ada juga stok minimal dan maksimal, di mana formula stok minimal dan maksimal ini sering digunakan dalam menjadwalkan pembelian dengan menentukan interval waktu pemesanan. Kemudian dengan menggunakan pendekatan tersebut dapat didefinisikan secara teoritis stok maksimum untuk tiap item berarti menyediakan stok yang cukup tapi tidak berlebihan. Stok terakhir dari suatu pemesanan sampai pemesanan selanjutnya seperti halnya stok minimal, di mana suatu titik untuk dilakukan pemesanan kembali atau reorder point. Pun sistem pengendalian lainnya, yang pertama ada pesanan dilakukan secara periodik dengan batasan stok maksimum tertentu. Yang kedua ada sistem dibagi menjadi dua, digunakan stok kerja dulu lalu diisi ulang stok cadangan saat habis. Yang ketiga ada sistem one bin atau sistem 1, di mana kantong stok untuk kebutuhan rutin dan cadangan selama pengisian ulang. Yang keempat ada jumlah pesanan tetap saat stok mencapai batas minimum atau reorder point. Yang kelima ada kombinasi economic order quantity,
ditambah dengan analisis ABC, di mana fokus pada stok kecil dan frekuensi pesanan tinggi untuk barang yang penting. Yang keenam ada pencatatan manual keluar masuk stok dengan kartu. Yang ketujuh ada safety stock atau stok tambahan untuk mencegah kekurangan akibat permintaan tak terduga. Kemudian yang kedelapan ada perencanaan kebutuhan baku dan produksi. Yang kesembilan ada komputerisasi, di mana teknologi untuk memantau dan mengelola stok secara otomatis. Adapun teknik dari pengendalian persediaan ini, yang pertama ada teknik manual, di mana pengendalian dilakukan secara manual tanpa bantuan sistem otomatis. Yang kedua ada buku kebutuhan, di mana daftar barang yang perlu dipesan dibuat berdasarkan catatan stok minimum dan maksimum di kartu stok gudang atau peracikan. Yang ketiga ada stiker harga, di mana stiker warna atau tanggal digunakan untuk menentukan barang masuk, masa penyimpanan, dan keperluan penghentian stok. Yang keempat ada tingkat maksimal, di mana minimal menentukan batasan minimal order atau reorder point dan maksimum stok untuk setiap produk. Kemudian yang kelima ada kartu stok, di mana ada kartu stok gudang, mencatat keluar masuk barang di gudang. Kemudian ada kartu stok peracikan, mencatat stok di ruang peracikan. Kemudian ada kartu kadaluarsa, mengawasi tanggal kadaluarsa obat. Kemudian ada kartu inventaris untuk barang inventaris apotek. Kemudian yang keenam ada komputerisasi, di mana sistem otomatis untuk mencatat transaksi stok masuk, keluar, dan pembelian secara real time. Nah, adapun indikator dari efisiensi pengendalian dalam pengendalian farmasi, parameter keberhasilannya dapat dilihat dari indikator efisiensi pengendalian yang meliputi: pertama, ketetapan perencanaan, melihat dari satu item obat dalam perencanaan dengan jumlah barang dan item tersebut dalam kenyataan pemakaian. Yang kedua ada kecukupan obat, di mana jumlah bulan yang menunjukkan antisipasi lamanya stok obat yang tersedia. Yang ketiga ada stok lebih, di mana stok obat yang kecukupan obatnya lebih dari 18 bulan. Kemudian keempat ada stok kosong, di mana jumlah stok akhir adalah 0. Kemudian yang kelima ada stok mati, di mana stok obat yang dalam 3 bulan atau lebih tidak dipakai. Kemudian yang keenam ada perputaran modal yang terjadi selama 1 tahun. Itu saja sedikit materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.